Local pride kembali menjadi bahan pembicaraan di tataran sosial media pecinta sepak bola Indonesia. Ada yang mendukung Coach Sintayong, ada yang anti kepada Coach Sintayong. Sebelum kita bahas lebih jauh, aku ingin menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa apa yang aku sampaikan ini sama sekali tidak ada bermaksud untuk mendiskreditkan pihak A, pihak B, pihak C. Aku menghargai pendapat orang yang mendukung Coach Sintayong. Bahkan aku menghargai opini pendapat orang yang anti kepada Coach Sintayong. Nah, jadi ini kita masuk ke poinnya teman-teman ya. Aku sempat beberapa waktu yang lalu melakukan interview eksklusif dengan Direktur Teknik PSSI dalam momen ini, yaitu Coach Indra Sapri. Strata Direktur Teknik PSSI itu lebih tinggi daripada pelatih kepala, yaitu Coach Sintayong. Nah, dari beragam banyak isu ataupun topik pembahasan yang aku lakukan dengan Dirtek PSSI, yang videonya sudah aku unggah di kanal YouTube Tommy Deski ini juga teman-teman, ada salah satu diskusi yang aku lakukan bersama Dirtek PSSI. Apa itu? Poin tentang banyaknya pelatih-pelatih asing di Liga 1 Indonesia. Kita bicara musim 2022-2023 ini saja, nggak usah terlalu jauh. Juara Liga Indonesia PSM Makassar, pelatihnya Bernardo Tavares, asal Portugal, bukan Indonesia. Peringkat kedua, Persija Jakarta, pelatihnya Thomas Doll, asal Jerman, bukan Indonesia. Kemudian peringkat ketiga, Persib Bandung, pelatihnya Luis Mia, asal Spanyol, bukan Indonesia. Peringkat keempat, Borneo FC, pelatihnya Peter Westra, asal Belanda, bukan dari Indonesia. Dan banyak pelatih-pelatih asing lainnya yang menjadi pelatih kepala untuk memimpin tim-tim yang bersaing di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Sedangkan pelatih lokal sangat minor. Kita bicara Coach RD di awal musim bersama Rans Nusantara FC, kesulitan. Tapi aku yakin Coach Rahmat Darmawan sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mengangkat posisi Rans Nusantara FC, meskipun akhirnya harus berpisah dengan Rans Nusantara FC. Pun Seto Nurdiantoro bersama PSS, aku yakin Coach Seto sudah berjuang semaksimal mungkin dengan PSS meskipun akhirnya harus berpisah. Dan pelatih-pelatih lokal lainnya, ada juga Coach Aji Santoso bersama Persebaya Surabaya dengan permainan ball position, dengan permainan cantiknya. Aku yakin Coach Aji pun sudah mencoba berjuang semaksimal mungkin untuk mengangkat Persebaya, ataupun Coach RD bersama Rans, ataupun Coach Seto bersama PSS untuk bersaing di 5 besar kompetisi Liga 1 Indonesia. Namun kita bicara fakta dan data, 3 besar di penghujung akhir klasemen Liga Indonesia, pelatih asinglah yang mendominasi. Nah, di sisi lain ini pun penting bagi pelatih-pelatih lokal kita untuk unjuk diri, bukan mengeluh, bukan mempertanyakan kenapa pelatih-pelatih asing lebih banyak dipercaya oleh klub-klub yang ada di Liga 1 Indonesia. Ini kan menjadi bahan introspeksi, renungan. Nah, pelatih-pelatih lokal pun jika diberi kesempatan untuk menjadi pelatih kepala di klub A, B, C, D, E, dan lain sebagainya, teman-teman, harus menunjukkan kualitasnya, harus menunjukkan bahwa ia bisa mengangkat tim tersebut. Jika itu bisa dilakukan oleh pelatih lokal itu, teman-teman, bukan tak mungkin klub-klub yang biasanya merekrut pelatih-pelatih asing bisa merubah pikiran untuk merekrut pelatih-pelatih lokal, karena pelatih lokal pun bisa bersaing dengan pelatih-pelatih asing. Ini sebagai bahan cambukan untuk pelatih lokal kita. Ayo, untuk musim depan tunjukkan, buktikan bahwa pelatih lokal itu bisa mengalahkan pelatih asing. Kan banyak nih slogan local pride, local pride. Tunjukkan dulu local pride itu dalam tanda petik di kompetisi domestik. Tunjukkan dulu. Kemudian yang kedua, beberapa waktu ke belakang, kurang lebih 2 mingguan masih ya, 2-3 minggu teman-teman, aku diundang oleh Persija Jakarta untuk menjadi narasumber, salah satu narasumber dari sekian banyak narasumber yang terlibat. Ada Coach Thomas Doll, ada Coach Ganesha. Topik yang aku bawa tentang tren taktik di sepak bola Indonesia. Dari sekian banyak slide yang aku tampilkan, ada satu slide yang aku membahas tentang perbandingan pelatih Liga Indonesia dengan Liga Jepang.
Kita tahu Liga Jepang sangat luar biasa bagaimana perkembangannya. Yang konon kabarnya, katanya teman-temannya sempat Liga Jepang belajar dengan sepak bola Indonesia di tahun 90-an. Meskipun itu masih konon kabarnya. Tapi banyak juga orang yang mengatakan berita tersebut benar. Nah, ini aku tampilkan slide-nya. Perbandingan pelatih di Jepang dan Indonesia. Total pelatih di Jepang itu 80.000 dengan beragam lisensi yang mereka punyai. Dan yang memiliki lisensi A-Pro hanya 1.000 orang yang ada di Liga Jepang. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan Liga Indonesia itu total pelatihnya 7.000 dengan beragam aneka lisensi. Bisa kita lihat dari 7.000 itu yang mampu, yang bisa lah ya memenuhi kualifikasi menjadi pelatih kepala di kompetisi Liga 1 Indonesia kita hanya sebesar 21 orang. Jadi, kita pun gak heran pelatih-pelatih lokal kita akhirnya berputar-putar untuk menjadi pelatih di kompetisi domestik kasta tertinggi kita. Misal, Coach RD berpisah dengan Rans Nusantara FC, pindah lagi ke Barito. Kemudian pelatih lokal lainnya pindah dari tim A ke tim B, dan seterusnya. Itu jadi kita nggak heran, karena data ini menunjukkan. Kita pun harus menggarisbawahi, nggak menjamin banyaknya pelatih itu akan membuat atmosfer sepak bola itu bagus. Karena itu aku dapat pesannya, quote-nya dari Coach Aji Santoso. Kita jangan melihat pelatih itu dari kuantitatifnya, dari banyaknya, 1 juta pelatih, 2 juta pelatih, tapi dari kualitatif, seberapa berkualitas pelatih tersebut. Karena pelatih ini pun memiliki andil yang besar untuk melahirkan pemain-pemain yang berkualitas. Karena pemain yang berkualitas lahir dari pelatih yang berkualitas. Itu yang disampaikan oleh Coach Aji Santoso. Nah, kita kembali ke isu tentang local pride. Aku katakan, orang-orang yang mengatakan local pride, aku menghargai. Orang-orang yang mendukung Coach Sintayong pelatih asing, aku menghargai. Nah, di samping itu semua, kita merenungkan situasi sepak bola Indonesia kita. Jika ingin sepenuhnya mempercayai local pride orang-orang Indonesia untuk berada di struktur-struktur penting di sepak bola Indonesia kita, buktikan. Ini terbalik. Malah pelatih asing yang membuktikan diri bahwa pelatih asing mampu mengalahkan pelatih lokal. Kalau misalnya pelatih lokal kita, local pride pelatih dari Indonesia mampu bersaing, teman-teman, maka pantas pada akhirnya orang-orang Indonesia menduduki posisi-posisi penting, posisi-posisi krusial yang ada di sepak bola Indonesia kita. Salah satunya pelatih kepala. Itu menjadi hal yang perlu digarisbawahi. Kalau misalnya tidak mampu bersaing menghadapi pelatih asing, bagaimana bisa kita katakan slogan local pride? Kalau misalnya teman-teman tanya kepada aku, apakah abang nggak local pride? Aku local pride. Kalau bisa semua pelatih Indonesia. Di kompetisi domestik pun pelatih dari Indonesia. Pertanyaannya, apakah pelatih-pelatih tersebut sudah memiliki qualified untuk bisa bersaing? Memiliki kemampuan untuk bisa bersaing? Ini disampaikan oleh Coach Indra kepada aku. Inilah pentingnya bagi pelatih-pelatih lokal tersebut untuk bisa membuktikan diri. Kalau misalnya bisa membuktikan diri bahwa ia mampu, maka slogan local pride itu pun akan tidak dianggap sinis oleh sebagian pecinta sepak bola Indonesia kita yang mendukung Coach Sintayong. Nah, polemiknya sekarang ini pelatih-pelatih lokal kita belum bisa bersaing di tataran yang lebih tinggi, teman-teman. Maka itulah yang membuat supporter kita pun sebagian belum penuh percaya kepada local pride. Nah, ketika local pride itu sudah mampu bersaing penuh di kompetisi ataupun turnamen yang secara kapasitasnya besar, teman-teman, maka yang sering meminta local pride, maka itu pasti akan
diterima oleh pecinta sepak bola Indonesia kita. Yang notabene untuk posisi sekarang ini, Coach Sintayong suka tidak suka mampu menciptakan sesuatu yang patut juga bisa kita berikan apresiasi. Di samping itu, ada juga yang memunculkan pertanyaan, prestasi Coach Sintayong apa? Kok kayak gini-gini aja? Kan gitu juga muncul pertanyaan. Nah, dibalikkan juga pada akhirnya, kalau misalnya pelatih lokal pun apa memang yang bisa dilakukan bersama timnas Indonesia? Kan sempat pelatih lokal juga mengalami kesulitan di timnas Indonesia, di kompetisi domestik pun mengalami kesulitan. Oke, itu menjadi perbincangan yang nggak akan selesai-selesai. Tapi kita kembali rujukannya ke data. Faktanya di kompetisi domestik kita di Liga Indonesia, pelatih asing lebih dipercaya daripada pelatih-pelatih lokal. Kenapa? Di kompetisi domestik nggak dimunculkan juga, digaung-gaungkan local pride, local pride, local pride, local pride. Biar semua pelatih yang ada di Liga Indonesia itu semuanya pelatih asal Indonesia. Artinya klub-klub pun kan berpikir untuk meraih prestasi, bagaimana caranya? Salah satunya merekrut pelatih asing. Pelatih asing, ya mungkin ada sebagian pelatih asing yang secara kualitas lebih bagus daripada pelatih-pelatih dari Indonesia kita. Ya mungkin juga ada pelatih-pelatih dari Indonesia yang secara kualitas setara juga dengan pelatih-pelatih dari asing. Tapi ini sekali lagi teman-teman, menjadi renungan kita di sepak bola Indonesia kita dan pelatih-pelatih sepak bola Indonesia kita, bagaimana mereka bisa meningkatkan qualified mereka untuk bisa bersaing dengan pelatih-pelatih asing, sehingga ketika mereka sudah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing, statement local pride, local pride, local pride itu pasti tidak akan lagi dianggap sinis oleh sebagian pihak-pihak tertentu. Oke, mungkin sampai sini aja dulu video teman-teman. Bye.